Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, radiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala li muhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah li qadai duyunina li qadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a li sihhati jasadina wa qulubina li sya'i amradina zahiran wa batina li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam li manafi'ina li masalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li'izzil islam wal muslimin bi judika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min qablu dallin nasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid. Wallahu 'azizun dzuntiqam. Allah. Min qablu ay min qabli inzalihima, sebelum menurunkan kedua kitab itu, yaitu Taurat dan Injil, alaihima atas Nabi Musa dan Nabi Isa. Hudan sebagai petunjuk, linnasi bagi manusia, yahdihim memberikan petunjuk itu Al-Quran, him kepada itu manusia, ila tauhidihi untuk bertauhid kepada Allah az-zati yang bersifat zat, inda zuhuri khilafihi ketika munculnya adanya menyalahi itu Alkitab, minal ghayyi dari adanya penyimpangan, wadhalalati dan kesesatan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, terutama yahdihim ila tauhididz dzati, memberikan petunjuk kepada kita untuk mencapai tauhid zat. Apa tauhid zat itu ya? Yaitu adanya keyakinan, adanya penglihatan batin kita bahwa yang ada itu cuman satu, Allah yang ada. Yang lain-lain itu terhitung tidak ada. Kenapa terhitung tidak ada? Karena keberadaannya itu bergantung kepada Allah. Karena keberadaan yang lain itu merupakan keberadaan pinjaman. Jadi tidak ada satupun makhluk yang mandiri, nggak ada.
Mandiri itu artinya menciptakan dirinya sendiri, ngurusi hidupnya sendiri, ngurusi rezekinya sendiri, enggak ada. Jadi yang betul-betul mandiri itu tidak ada. Satu pun makhluk yang merdeka dari Allah itu tidak ada. Seluruh makhluk itu pastilah ditopang oleh Allah. Jadi tidak ada satu makhluk yang merdeka dari Allah Ta'ala sebagai dirinya sendiri. Itu tidak ada. Jadi kalau kita dianugerahi tauhid zat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi gamblang di penglihatan batin kita bahwa yang ada itu cuman Allah. Cuman Allah. Jadi keberadaan makhluk itu diterobos sehingga penglihatan kita sampai di kemahaesaan Allah Ta'ala. Jadi ya, walaupun makhluk itu jumlahnya tak terhingga, beraneka ragam, semua makhluk itu tak lebih dari kumpulan bayang-bayang. Cuma bayang-bayang itu makhluk itu. Karena itu makhluk tidak memiliki manfaat, tidak memiliki mudarat. Cuma bayang-bayang kok. Bayangkan, kata syarahnya kitab Hikam, ada sebuah sungai yang di pinggirnya berjejer pohon-pohon. Ketika matahari duha menyemprong pohon-pohon di pinggir sungai itu, bayang-bayang pohon-pohon jatuh ke atas sungai. Apakah bayang-bayang pohon yang jatuh di atas sungai itu bisa menghalangi perahu yang lewat? Oh, tidak bisa, cuma bayang-bayang kok gitu loh. Itu ibaratnya makhluk seperti itu. Karena itu jangan tambatkan pengharapan kita kepada makhluk, kita akan dikecewakan. Tambatkan pengharapan kita kepada Allah Ta'ala gitu loh. Adapun makhluk itu kadang-kadang dijadikan sarana oleh Allah Ta'ala untuk berbagai kemanfaatan, ya, terutama orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang hakiki, itu seringkali dipakai oleh Allah Ta'ala untuk menyalurkan berbagai macam kemanfaatan kepada diri kita. Jadi kita mendapatkan manfaat lewat mereka, sejatinya kita dapat manfaat dari Allah Ta'ala, cuma lewat mereka. Jadi tauhid dzat ya. Kalau orang memiliki tauhid dzat itu kukuh hidupnya, kukuh. Enggak gampang merengek-merengek. Enggak gampang terkulai. Memiliki tauhid dzat itu. Bersandarnya kukuh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu memiliki tauhid dzat. Itu harus kita praktekkan di dalam kehidupan sosial kita. Jadi kita harus gagah di dalam menempuh interaksi dengan sesama, kita harus gagah. Lahiriah kita berinteraksi dengan sesama, batiniah kita kukuh bersandar kepada Allah Ta'ala gitu. Enak kalau sudah menjalani hidup seperti itu, gagah rohaninya. Orang ya, walaupun secara ekonomi kelas menengah ke bawah, tapi gagah rohaninya, pantangan bagi orang itu untuk mengemis-ngemis ke makhluk, pantangan, gagah ya. Kenapa? Karena orang itu sadar sesama makhluknya, sesama lemahnya. Makanya ya, hati-hati. Suatu saat kita ketemu orang kaya, entah orang kaya itu dermawan atau tidak, tapi dalam batin kita ada penghormatan kepada orang kaya itu karena kekayaannya, hati-hati. Zahabat thulutsa dinihi, sabda Nabi. 2/3 agamanya lenyap. Hati-hati. Nanti ketemu orang yang sering kali ngasih sesuatu kepada kita, ini moga ngasih lagi, terus hormat kita, bungkuk-bungkuk gitu. Hilang 2/3 agamanya. Jangan sampai. Pastikan bahwa kalau Allah Ta'ala menghendaki ngasih lewat orang itu, ngasih. Kalau tidak menghendaki ya enggak ngasih, gitu aja. Jadi harus gagah rohani diri kita, itu harus gagah. Itu tanda-tandanya kita sudah sampai kepada tauhidul dzat. Tauhidul dzat.
Jadi kita harus gagah. Kalau kepada Allah Ta'ala sering merengek, nggak masalah, malah bagus. Dikit-dikit merengek, dikit-dikit ngemis, dikit-dikit memohon, bagus kalau kepada Allah Ta'ala itu. Bahkan lebih sering, lebih bagus. Innallaha yuhibbul mulihin fid du'a. Allah suka orang-orang yang cerewet di dalam berdoa. Dikit-dikit mohon, dikit-dikit mohon, dikit-dikit mohon. Bagus itu. Allah senang. Allah cinta orang yang seperti itu. Tapi kepada makhluk usahakan untuk menampilkan adanya sikap yang gagah itu. Biasa-biasa saja. Biasa jadi. Bahkan kalau Kanjeng Rasul lebih tumpah ruah kasih sayangnya kepada orang-orang miskin. Kalau Kanjeng Rasul itu. Sehingga idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau diundang oleh orang miskin, bersegera Kanjeng Nabi itu untuk mengijabahi undangannya, bersegera. Nanti kalau jadi tokoh kecil-kecilan atau besar-besaran, jangan sampai tergiur dan silau dengan undangan orang-orang yang kira-kira salimannya tebel dibandingkan undangannya orang-orang yang penuh loyalitas kepada kita, penuh dengan perhatian kepada kita, tapi orang itu tidak punya. Ini harus didahulukan. Jangan kalau diundang oleh orang yang kelas menengah ke bawah, maka ucapannya adalah insya Allah ya, moga nggak ada halangan. Nah. Tapi kalau diundang oleh orang yang kira-kira pasti tebalnya saliman itu bisa, insya Allah, enggak insya Allah pasti. Hati-hati itu. Jadi ya, Allah Ta'ala memberikan panduan kepada kita berupa kitab Al-Quran agar sebisa mungkin kita sampai kepada tauhidul dzat. Tauhidul dzat. Jadi kalau begitu kita dengan jelas menyaksikan asal usul aneka ragam rupa ini satu loh. Asal usulnya satu. Ada yang bentuk rupanya seperti itu, seperti itu, sampai tak terhingga. Satu itu asal usulnya itu. Pandanglah asal usulnya itu. Jangan hanya terfokus kepada produknya, betapapun itu merupakan produksi Allah Ta'ala. Jangan hanya berhenti di produk itu. Jadi ketimbang tertarik kepada produk-produk itu, mending tertarik kepada produsennya, kepada penciptanya langsung tertarik di situ. Begitulah jadi memandang makhluk kalau begitu tembus kepada kholiknya, kepada penciptanya. Inda zuhuri khilafihi minal ghayyi wad-dhalalah. Akan tetapi ya, walaupun Al-Quran itu merupakan panduan yang bisa menggiring kita kepada tauhidul dzat, ada juga di antara umat manusia itu yang menyalahi Al-Quran, yang menentang, yang ingkar, ada tetapan. Jadi efek dari Al-Quran sebagai petunjuk itu adalah dua, yaitu satu diimani, yang kedua diingkari. Jadi efek itu memang sudah diimani, diingkari. Sama dengan diutusnya para rasul. Mereka itu diimani oleh sebagian dan diingkari oleh sebagian. Yang iman itu disebut patuh, yang ingkar itu disebut membangkang, kan gitu. Wa ba'dama zaharad dhalal, dan setelahnya sesuatu zaharah yang tampak, ad-dhalalu apa adanya kesesatan. Anzala menurunkan siapa Allah Al-Furqan terhadap Al-Furqan. Jadi salah satu nama dari Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Jadi ada 4 nama ya untuk Al-Quran. Al-Quran sendiri, Alkitab, terus Al-Furqan dan Az-Zikr. Nah, disebut Al-Furqan karena kitab suci yang diturunkan kepada sang nabi itu
itu membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang tidak benar, menjadi pembeda. Agar menjadi gamblang bagi kita bahwa kewajiban kita itu adalah mengikuti yang benar betapapun pahitnya, agar kita itu menampik yang tidak benar betapapun manisnya, gitu. Sebab banyak juga loh ya rezeki yang tidak halal dan itu dirasa manis oleh lidah nafsu. Nah, kalau kita kalah terhadap nafsu, maka kita menikmati, na'udzubillah, adanya rezeki-rezeki yang tidak halal tersebut. Jadi ya, walaupun sudah ada kitab panduan bagi kehidupan manusia, tetap saja dimungkinkan adanya penyelewengan, dimungkinkan adanya pengingkaran. Itu yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yahdi bihi mayyasha wa yudillu bihi mayyasha. Allah itu memberikan petunjuk lewat Al-Quran kepada yang dikehendaki. Allah Ta'ala juga menyesatkan lewat perantara Al-Quran kepada siapapun yang dikehendaki. Itulah sebabnya kita kemudian diajari oleh Kanjeng Rasul ta'awudz tertinggi. Apa ta'awudz tertinggi itu? Mohon perlindungan kepada Allah dari siapa? Dari Allah juga. A'udzubika minka. Aku berlindung kepadamu ya Allah, minka, dari engkau. Sebab apa? Karena sesungguhnya setan, iblis dan lain semacamnya itu tak memiliki kekuatan untuk membahayakan. Jadi kalau tak dikehendaki oleh Allah Ta'ala, seluruh godaan setan, iblis itu percuma. Tidak mungkin bisa membuat kita itu serong. Maka kemudian ta'awudz tertinggi itu mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari siapa? Ya dari Allah. A'udzubika minka. Karena kita tahu iblis itu sesungguhnya sama lemahnya seperti diri kita. Sama-sama lemahnya seperti diri kita. Jadi a'udzubika minka. Aku berlindung kepadamu dari engkau. Sebab kalau engkau tak berkehendak untuk membelokkanku, maka aku tidak akan berbelok. Walaupun seperti itu ya, walaupun seperti itu, jangan sampai kita menyandarkan kesalahan itu kepada Tuhan. Misal begini, gara-gara kehendakmu ya Allah, aku kemudian jadi tidak sholat. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Harus tetap ikhtiar, harus tetap bersungguh-sungguh menunaikan kewajiban yang berupa sholat. Kesalahan-kesalahan kita jangan disandarkan kepada Allah Ta'ala dengan alasan itu karena kehendakmu, kalau tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Gak bisa. Gak bisa, karena Allah Ta'ala itu sudah memberikan potensi kepada kita baik untuk patuh maupun untuk ingkar. Wahadainahun najdain. Jadi Allah memberikan petunjuk dua jalan dan diterangkan, ini jalan yang lurus dan membahagiakanmu, ini jalan yang serong dan mencelakakanmu. Itu sudah tegas. Artinya Alkitab as-samawi, kitab yang bersifat langit, al-fariq yang membedakan bainal hidayati, di antara petunjuk, wa dhalalati dan kesesatan. Liyatamayyaza, agar menjadi berbeda, al-haqq, apa yang hak, yang benar itu, anil batili, dari yang batil, wa ayatullah, dan adanya ayat-ayat Allah Ta'ala agar berbeda, antaswilatis syayatin, dari bujukan-bujukan setan, biar jelas mana yang benar, mana yang tidak, mana ayat-ayat Allah, mana bujukan-bujukan setan. Jadi dibikin jelas, dibikin gamblang kepada kita oleh Allah Ta'ala jalan-jalan keselamatan dan jalan-jalan kehancuran, dibikin terang. Ini loh jalan keselamatan, ini jalan kehancuran. Jadi karena itu tidak usah dikhawatirkan tentang tidak jelasnya jalan. Yang perlu kita khawatirkan, kata kitab hikam, adalah tidak jelasnya semangat kita dalam menempuh perjalanan itu.
Jadi kalau jalannya, rutenya sudah jelas. Dari sini ke Malioboro jelas, keluar dari sini ke Jalan Paris, terus ke utara jelas, itu sudah jelas. Walaupun sudah jelas, tapi orang itu pikirannya melengkung-melengkung kemana-mana, ke selatan, terus ke Pantai Samas dulu. Ya, itu bukan karena tidak jelasnya rute, tapi pikiran orang itu yang tidak jelas, gitu loh. Jadi karena itu kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari pikiran-pikiran tidak jelas itu loh. Biar semangat kita itu terfokus kepada hadiratnya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kufur itu mereka biayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, ba'da zuhurihi wa nuzulihi, setelah tampaknya itu Al-Quran wa nuzuli, dan turunnya Quran, wa kadzabu, dan mendustakan itu mereka man, kepada para rasul, anzala, yang telah menurunkan Allah ilaihim kepada mereka, minal kutubi, dari berbagai kitab suci, wal ayat, dan ayat-ayat Allah Ta'ala, lahum, ialah bagi mereka, azabun, adapun siksaan, syadidun, yang dahsyat, huwa, adapun itu azabun syadid, ad-dardu, ialah terlempar, wal hirmanu, dan terhalang. Jadi ternyata gini ya, yang disebut azabun syadid, yang disebut sebagai siksa yang hebat itu, jangan dibayangkan api itu ya, dibakar. Bukan. Lebih hebat dari siksaan berupa api itu apa? Terlempar dari Allah, jauh dari Allah. Itu siksaan paling siksaan loh. Jangan dikira endak. Orang yang jauh dari Allah Ta'ala itu sesungguhnya orang yang secara hakiki masuk neraka itu. Sebab hakikat neraka itu jauh dari Allah, hakikat surga itu dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau sampai terlempar, itu tersiksa. Analoginya seperti ini ya, analoginya begini. Di hadapan orang yang memiliki pengaruh, dan kita merasa bangga kalau dekat dengan orang itu, kita datang kemudian disapa, itu merupakan penghormatan luar biasa. Kita datang disapa, apalagi diajak ngobrol, apalagi disuguhi macam-macam berikutnya. Itu merupakan kebahagiaan. Jadi di hadapan orang yang kita dari saking agungnya orang itu merasa bahagia kalau dekat dengan orang itu. Kita disapa saja luar biasa itu. Nah ini kita datang, enggak disapa, enggak digubris, enggak disuruh nyapu, enggak disuruh ngapain itu loh. Dibiarin saja. Itu penderitaan loh. Penderitaan. Nah itu yang disebut sebagai adzabun syadid, siksa yang pedih. Ya itu siksa yang pedih. Nggak diajak ngobrol, terlempar akhirnya, tidak memiliki tempat di situ, maka terbuang. Makin jauh, makin merana, makin tersiksa. Itu yang sesungguhnya paling mengerikan, yaitu ketika kita terlempar jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita bersembah sujud kepada hadirnya? Untuk memiliki posisi yang akrab dengan Allah Ta'ala. Wasjud waqtarib, bersujudlah engkau, patuhlah engkau kepada hadirnya, dan temukan posisi yang akrab dengan hadiratnya itu. Jadi karena itu kenapa kita belajar untuk patuh? Yaitu untuk mengikis jarak yang membentang antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarak itu bukanlah jarak geografis. Jarak itu adalah jarak ontologis. Jarak nilai. Jadi bukan jaraknya itu berapa meter, berapa kilo, bukan. Itu bab tentang psikologi itu. Bab tentang psikis, tentang kejiwaan. Makanya begini, kalau kita dekat dengan Allah ya, maka dapat dipastikan hati kita itu mengandung Allah. Kok mana saja Allah yang kita bawa dalam hati kita. Tanda-tandanya di perasaan Allah itu sangat dekat dengan diri kita. Kalau secara pengetahuan Allah Ta'ala dekat dengan diri kita, belum tentu di perasaan dekat. Contoh ya, misalnya kita berbekal satu ayat, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
Firman Allah, aku lebih dekat kepada manusia dibandingkan dekatnya urat leher manusia. Itu kan kita berbekal pengetahuan Allah terdekat. Tapi kalau tidak dirasakan, sama saja itu cuma konsep. Kalau tidak dirasakan, apa gunanya? Kalau ilmu pengetahuan itu tidak diamalkan, tidak dirasakan. Ini bagaimana adanya ayat tadi itu betul-betul kita rasakan. Allah lah yang terdekat, betul-betul kita alami. Nah itu yang istimewa. Itu yang istimewa. Wal hirman, terhalang. Jadi yang disebut dengan siksa yang pedih itu ketika kita terhalang untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Terhalang. Orang yang merindukan kampung halaman, tapi terhalang untuk pulang ke kampung halaman, betapa tersiksa orang itu. Sebab apa? Keinginannya itu tidak kesampaian. Jadi hanya termakan oleh berbagai macam rayuan dari berbagai macam kesenangan yang menipu dan sementara. Terhalang dari apa? Ansahatit tauhidi, dari halaman ketauhidan kepada Allah. Terhalang. Kelihatan di sebelah sana mau mendekat, gak nyampe di halaman, sudah diusir. Pergi kau, pergi. Kamu tidak punya ketulusan untuk datang ke sini, pergi. Terhalang, tersiksa itu, tersiksa. Wong asal usul kita itu Allah, bagaimana mungkin tidak tersiksa? Kalau kita kepada Allah Ta'ala mau kembali, terhalang kemudian, tersiksa. Bisa babi ingkarihim, terhalang kenapa? Lantaran keingkaran mereka al-ayati, terhadap berbagai ayat Allah Ta'ala, al-hadiyat, yang memberikan petunjuk lahum, bagi mereka, ila tariqih, menuju jalan kepada Allah Ta'ala. Jadi kenapa terhalang? Ingkar. Dan orang yang ingkar itu bukan orang bodoh loh. Orang ingkar itu orang yang cerdas. Kalau orang bodoh kan nggak bisa ingkar. Gimana mau ingkar? Orang ingkar itu merupakan kerja pikiran kok. Jadi kalau orang bodoh nggak bisa ingkar itu. Nah, jadi yang ingkar itu sesungguhnya adalah orang-orang yang cerdas, tapi hatinya keruh, akalnya cemerlang, hatinya keruh, sehingga memilih jalan ingkar ketimbang menerima, ketimbang beriman. Itu yang disebut sebagai al-hadhikil fahimi oleh Imam Busiri itu. Orang cerdas dan penuh dengan pemahaman. Ingkar tapi. Nah ini yang na'udzubillah. Jadi karena itu yang kita kedepankan ketika kita berhadapan dengan kebenaran Allah Ta'ala, yang kita kedepankan adalah penerimaan dan keimanan. Bukan keingkaran. Bukan keingkaran. La ta'jaban lihasudin rohayungkiruha. Janganlah engkau takjub kepada orang-orang yang dengki, yang mengingkar Al-Quran. La ta'jaban lihasudin rohayungkiruha. Tajahulan, pura-pura bodoh. Padahal wa ainul hadhikil fahimi. Orang itu sangat cerdas sebenarnya. Cerdas. Jadi kalau kita membuka sejarah, ketika ayat-ayat Quran diturunkan dan para pengingkar itu juga bangkit di saat itu, para pengingkar itu terdiri dari kalangan orang-orang yang cerdas. Bukan yang bodoh, yang cerdas. Jadi karena itu kemudian ilmu pengetahuan itu harus dibarengi dengan adanya petunjuk. Sehingga kecerdasan itu betul-betul dibimbing oleh ruh, bukan dibimbing oleh nafsu amarah. Wallahu, adapun Allah al-hadi, yang memberikan petunjuk ila tauhidi, kepada tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala. Azizun, ialah maha perkasa, ghalibun, maha menang, qadirun, maha kuasa, dzuntiqam, yang memiliki siksaan, azimin, yang agung,
wa ta'dzibin dan siksaan syadidin yang dahsyat ala man atas orang kafar yang kufur itu man bi ayati terhadap ayat-ayat Allah wastakbara dan menyombongkan diri itu man ala man atas seorang rasul unzila yang diturunkan alaihi atas itu rasul al ayatu apa ayat-ayat Allah taala ditentang, kemudian nabi yang membawa ayat itu ditentang, ayatnya sekalipun juga ditentang ya. Jadi betapa pada akhirnya orang yang seperti itu berarti menempuh jalan berliku yang penuh dengan kepedihan, itu yang naudzubillah. Karena itu kita mesti senantiasa berdoa dan berharap moga-moga sisa umur kita menjadi lebih bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita berguna kepada kehidupan manusia. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat dan berumur panjang, dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Indonesia negeri kita ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli